Pernah kebayang nggak? Ada bunga raksasa yang mekarnya cuma beberapa hari aja dan itu pun tersembunyi jauh di dalam hutan hujan tropis. Nah, bunga inilah yang jadi ikon dari tempat yang akan kita bahas hari ini. Sebuah keajaiban alam yang langka dan, ya, luar biasa. Yap, selamat datang di pembahasan kita tentang Provinsi Bengkulu. Ini adalah sebuah provinsi yang mungkin namanya nggak sering kita dengar ya. Tapi jangan salah, di baliknya itu tersimpan potensi yang gede banget dan cerita-cerita unik yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini dia agenda perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ikon alamnya yang paling terkenal, terus kita jelajahi geografi dan sejarahnya yang kaya banget, baru deh kita lihat potensi ekonomi dan visi masa depannya. Yuk, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Bab pertama, Tanah Rafflesia. Nah, di sini kita bakal kenalan lebih dekat sama penghuni alam paling tenar di provinsi ini. Sebuah keajaiban yang jadi simbol harapan dan keunikan Bengkulu. Jadi, apa sih yang bikin Rafflesia arnoldi ini istimewa banget? Ini tuh bukan cuma soal ukuran yang gede ya. Dia ini tanaman parasit yang hidupnya bergantung penuh sama inangnya. Namanya tetrastigma. Siklus hidupnya yang pendek dan habitatnya yang sangat spesifik bikin dia jadi langka dan terancam punah. Keberadaannya di Bengkulu ini jadi bukti kekayaan hayati yang, harus banget kita jaga. Oke, selanjutnya kita bakal lihat gimana kondisi geografi ngebentuk karakter Bengkulu. Mulai dari samudra sampai pegunungan, bentang alamnya ini jadi kunci buat ngerti kehidupan dan semua potensi sumber daya yang ada di sana. Coba deh, lihat bentuk uniknya Bengkulu ini. Provinsi ini tuh kayak pita tipis yang membentang di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera. Garis pantainya aja panjangnya sampai 525 km dan langsung menghadap Samudra Hindia. Jadi kebayangkan, laut itu udah jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari identitas mereka. Nah, sekarang kita coba zoom in sedikit ya ke pembagian wilayahnya. Bengkulu ini terdiri dari 10 kabupaten dan kota, yang masing-masing punya karakter uniknya sendiri. Kalau kita lihat di peta, dari Muko-Muko di paling utara sampai ke Kaur di selatan, setiap daerah ini tuh kayak kepingan mozaik yang nyusun wajah Bengkulu secara utuh, baik dari sisi budaya maupun potensi ekonominya. Jadi intinya gini, Bengkulu itu punya dua wajah. Di satu sisi, ada dataran rendah pesisir yang landai dan langsung berhadapan sama samudra. Tapi di sisi lainnya, menjulang megah barisan pegunungan Bukit Barisan yang subur. Nah, dualitas geografis inilah yang bikin bentang alamnya jadi bervariasi dan kaya banget akan sumber daya. Oke, dari alam kita mundur sedikit ke masa lalu. Soalnya, ternyata Bengkulu itu menyimpan jejak sejarah yang penting banget. Bukan cuma buat daerahnya aja, tapi juga buat panggung nasional Indonesia. Salah satu buktinya yang paling kelihatan ya, Benteng Marlborough ini. Ini bukan sekedar bangunan tua loh. Ini tuh saksi bisu betapa strategisnya posisi Bengkulu di masa lalu. Dari sinilah dulu Inggris pernah mengendalikan perdagangan rempah di pesisir barat Sumatera. Selain peninggalan kolonial, Bengkulu juga punya peran penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan kita. Disinilah Soekarno, sang proklamator, pernah diasingkan. Masa pengasingan ini justru ikut membentuk pemikiran dan perjuangan beliau. Jadi, Bengkulu itu bagian dari cerita besar lahirnya bangsa Indonesia. Setelah kita selami sejarahnya, sekarang waktunya kita lihat mesin penggerak ekonomi Bengkulu di masa kini. Apa sih yang bikin provinsi ini bertumbuh? Jawabannya ada di kekayaan alam dan tanahnya yang subur. Nah, ini dia pilar-pilar utama ekonominya. Perkebunan kelapa sawit dan karet udah lama jadi andalan. Tapi ada juga kopi Robusta yang kualitasnya makin diakui, hasil perikanan dari garis pantainya yang panjang itu, dan satu lagi yang menarik banget, durian lokal kualitas premium. Biar kebayang potensinya segede apa, coba perhatiin angka ini. 4 ton per hektar. Itu potensi produktivitas kopi Robusta di salah satu daerah pengembangannya. Gede banget kan? Ini nunjukin peluang di sektor ini tuh luar biasa kalau dikelola dengan benar. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh, para ahli juga ngelihat potensi yang sama. Kutipan dari tim riset Universitas Diponegoro, ini negasin kalau komoditas kayak kopi dan karet itu bukan cuma soal produksi, tapi juga soal ningkatin kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah transmigrasi. Nah, di luar komoditas-komoditas utama tadi, ada permata tersembunyi kayak gini nih, durian premium lokal. Rasanya manis, legit, dagingnya tebal. Wah, ini contoh sempurna gimana produk lokal yang unik bisa banget dikembangin jadi komoditas unggulan dengan nilai jual yang tinggi. Setelah ngelihat semua potensi yang ada, pertanyaannya sekarang terus gimana Bengkulu berencana untuk maju? Yuk, kita intip visi dan strategi mereka untuk masa depan.
Tentu, pemerintah Provinsi Bengkulu nggak jalan sendiri. Strategi mereka itu dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, bikin kebijakan yang lebih bagus berbasis data. Kedua, mastiin masyarakat ikut terlibat dalam setiap proses pembangunan. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, bangun kemitraan strategis buat mempercepat pertumbuhan. Fokus utamanya mengerucut pada 2 hal. Yang pertama, transformasi digital. Tujuannya buat ningkatin indeks pembangunan TIK daerah. Yang kedua, integrasi ke ekonomi global. Caranya ya dengan mendorong ekspor dan bikin iklim investasi yang menarik, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi, kita udah lihat Bengkulu dari berbagai sisi. Alamnya yang unik, sejarahnya yang kaya, dan potensinya yang melimpah. Pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, mampukah Bengkulu menyeimbangkan warisan uniknya itu dengan ambisi pertumbuhannya untuk menciptakan masa depan yang sama luar biasanya dengan masa lalunya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.